Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh keluarga Al-Fitrah di mana berada yang kami hormati, semoga selalu mendapat ridho Allah dan syafaat Rasulullah, dilebihkan dari kodratnya, diberi ilmu laduni, diberi ilmu hijab, menjadi orang-orang yang tertuntun, dimudahkan urusan dunia akhirat. Al-Fatihah. Ini pesan dari Rasulullah yang disampaikan Sayyidina Ali. Sekarang ini bisa kita terima dengan ilmu-ilmu yang sangat menuntun bagi roh dan jiwa kita. Apa yang kita lihat pakai mata indera maupun mata batin atau roh, dan apa yang ada pada diri kita semua dan yang ada pada alam semesta, tidak ada yang pantas kita pamerkan, melainkan yang pantas dilihat itu adalah kebodohan, kekurangan, dan kejelekan, kenistaan. Jangan sampai ada yang kita sombongkan. Ini intinya pesan ini yang disampaikan Sayyidina Ali kepada kita. Seluruh alam semesta ini seumpama diberikan kita semua. Kita jangan sampai mempunyai hati yang sombong, merasa kita yang paling pinter, paling benar, dan seterusnya seperti yang ditulis tadi. Alam semesta ini tidak boleh dibanggakan bagi kita semua. Diberi materi bentuk apapun, seluruh alam semesta ini yang diberikan untuk fasilitas kita. Itu jangan sekali-kali dibanggakan demi perjalanan hidup kita yang arahnya demi ketenaran, pamer, dan kesombongan. Itu jangan sampai. Itu semua diberikan Allah kepada kita itu sebagai fasilitas perjalanan, sebatas fasilitas untuk perjalanan hidup, untuk kembali ke alam akhirat. Jadi tidak boleh malah untuk pameran, terus dikembang-kembangkan terus, diperbesar terus, selalu mengejar urusan materi dan materi demi kehidupan, lupa akan kematian yang dimaksud di situ. Melainkan kita itu malah mengambil jalan yang terendah, menjadi orang yang bodoh, kekurangan, kejelekan, kenistaan. Jangan sampai ada yang kita sombongkan di muka bumi. Intinya kita biarpun diberi fasilitas apapun, bentuk apapun, dalam segi apa saja yang terjadi, yang diberikan kepada kita semua, itu jangan sampai dibanggakan. Itu sebatas untuk fasilitas, dan semuanya akan dikembalikan di jalan Allah. Kita mengambil jalan yang terjelek saja, mengambil sesuatu yang terendah dan yang terjelek. Jangan ada kesombongan, keriaan di dalam perjalanan kita. Untuk selanjutnya, kita lebih mulia mengambil jalan yang sangat, ini ada 7 juga, itu adalah rendah diri, hina, jelek, ramah, sopan santun, penuh akhlak. Itu kebalikannya tadi, sabar, dihujat maupun pertahankan, penuh fitnah. Intinya kita itu harus selalu rendah diri, mengambil jalan yang rendah diri, hina, dan jelek, dan seterusnya. Kita harus tahan dihina orang, kita harus tahan, pertahankan. Dihina itu adalah
sebenarnya ujian dari Allah, kemuliaan bagi kita di akhir nanti. Tidak usah dia ngomong apa saja, tidak usah diurus. Aku tidak urusan dengan kamu, melainkan aku punya urusan dengan Allah. Intinya di situ. Harus bisa mempertahankan diri yang sebaik-baiknya demi keselarasan kehidupan di muka bumi. Intinya di situ. Pegang Al-Quran dan akhlak Rasul, tinggalkan dunia, lihatlah akhiratmu. Akhiratmu sudah menunggu seluruh teman-temanmu. Ini bahasanya seperti itu. Intinya kita kalau sudah membahas Al-Quran, tinggalkan urusan dunia. Kita sudah membahas urusan agama, urusan kematian, tinggalkan pikiran semua yang berpikiran dengan urusan dunia. Tapi kalau kita sudah pegang Al-Quran, membicarakan tentang Al-Quran sambil guyonan dan seterusnya, kita masih makan. Kita kalau sudah megang Al-Quran, jangan sekali-kali kita makan, minum, merokok dan seterusnya, tidak boleh. Sebab itu adalah kitab suci, itu adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, kepada kita semua. Jangan untuk mainan, intinya di situ. Kadang-kadang pegang Quran untuk mainan, dicangking dan seterusnya, itu tidak boleh, intinya di situ. Jadi kita harus hati-hati. Itu adalah kitab suci, kitab yang besok menolong di dalam perjalanan kita kehidupan yang selanjutnya. Maka kita harus hati-hati. Selanjutnya, agama yang kita bawa, agama Allah, agama yang santun, ramah, rendah diri, penuh akhlak, tidak ada kesombongan, tidak ada kekurangan, tidak ada kemunafikan maupun kemungkaran. Jadi sebenarnya Islam yang dibawa oleh Rasul Muhammad itu tidak ada dalam bentuk-bentuk itu. Isinya adalah santun, ramah, rendah diri, penuh akhlak, tidak ada kesombongan, tidak ada kemunafikan maupun tidak ada kemungkaran. Itu agama Islam yang dibawa oleh Rasul Muhammad. Tapi kalau di zaman sekarang itu kan sudah beda lagi. Malah untuk ajang pinter-pinteran, untuk ajang istilahnya berdebat, untuk ajang istilahnya perang pinter, perang bener. Nah, seperti itu menurut orang-orang pinter malah dibalik. Saya pikir malah untung orang yang bodoh. Dia tahu dan paham, tidak mau membicarakan di bentuk itu. Tapi orang-orang yang seperti itu silakan, itu urusan orang pinter. Tapi urusan orang bodoh seperti kita jangan sampai terjadi seperti itu. Karena kita biarpun orang kecil, orang bodoh dituntun oleh guru-guru mursyid. Jadi kita tidak usah ikut-ikutan dalam bentuk seperti itu intinya. Kita harus bisa menempatkan diri yang serendah-rendahnya, yang sebaik-baiknya, intinya di situ. Kalau orang pinter sudah bentuknya seperti itu silakan, itu kan urusan orang pinter. Tapi orang-orang yang kecil, bodoh seperti kita harus pakai tuntunan yang sudah dituntunkan pada guru-guru mursyid yang menuntun kita. Ini adalah benar ini. Biarpun bentuknya bagaimana, tapi ini kalau dinalar dipikir benar, tidak ada yang salah, intinya di situ. Kita mengikuti yang benar saja. Selanjutnya, dakwah sambil melotot mata keras, suatu contoh orang agamis ahli dakwah. Dia merasa ahli hukum kebenaran, banyak ketenaran, penggemar dan penyanjung. Di akhirat tidak diakui oleh Rasul Muhammad. Intinya di situ. Padahal itu orang pinter, orang geng, orang sejuta umat intinya. Tapi dia dakwah pakai nada keras, kekerasan, menghujat, kekerasan dan seterusnya. Itu di akhirat
tidak diakui umat Rasul Muhammad. Ini pesannya bentuknya seperti itu. Kita juga jangan ikut-ikutan mengambil jalan yang terendah saja, menggunakan rumus-rumus yang santun dan seterusnya. Dakwah kita pun juga tidak usah pakai dakwah ucap, dakwah kata, tidak usah. Kita dakwah perilaku saja itu lebih mudah. Kita memberi contoh yang baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan teman kita sekitarnya dengan perilaku-perilaku yang baik. Tidak usah ngomong, kalau ngomong itu nanti banyak yang salah. Tapi kalau ditunjukkan dengan perilaku, nanti dia akan mengikuti. Dia akan tertarik karena perilaku kita, bukan tertarik karena ucap. Kita menarik orang pakai ucapan itu sangat susah, memerlukan ilmu yang sangat banyak, memerlukan istilahnya pemikiran-pemikiran yang sangat luas. Maka kita harus hati-hati, tidak usah pakai jalan yang seperti itu, pakai cara-cara yang terendah, perilaku yang baik, intinya di situ. Selanjutnya, suatu contoh orang bodoh, miskin, santun, jujur, akhlakul karimah, jauh dari rumah ibadah, tetapi sesuai tenaga, sesuai istilahnya itu orang yang sering membantu tenaga. Salam umatku, surgamu ya surgaku. Ini ada kisah. Orang ini bodoh, jauh dari rumah ibadah. Ini mungkin nenggon pucuk gunung. Dia jauh dari rumah ibadah, jauh dari ulama, jauh dari orang-orang pintar. Tapi dia selalu akhlaknya baik, selalu santun, padahal dia miskin. Dia selalu jujur, selalu akhlakul karimah. Dia budi pekertinya baik, sering tolong menolong, dan selanjutnya dia kerjasamanya baik. Nah, ini malah mendapat salam dari Rasul Muhammad, surgaku ya surgamu, itu bahasanya. Nah, ini kan untung kan malah jadi orang bodoh, wis bodoh ngrumangsani, tahu diri dan segala macam. Nah, puluh pinter nek jebule kaya ngoten niku wau kan kacau, repot malah. Maka kita mengambil contoh yang terjelek. Nah, tadi goblok ya lah, tapi kan nyatane santun. Goblok tapi paham, tahu diri, ngrumangsani nek cara wong Jawa ngoten niku. Nek wis goblok wis cilik ora gelem ngrumangsani ya padha wae ndung ora ana kaceke, tidak ada perbedaan intinya. Yang terakhir, ya umatku, ya ahli bait. Yang pertama, jangan minta tenar dan kemewahan, jangan minta harta, jangan minta keajaiban dunia, derajat dunia, jangan minta karomah, jangan minta sanjungan, jangan minta hak Allah, jangan membuat ketenaran. Intinya, keturunan-keturunan Rasulullah, termasuk kita kan peninggalannya juga kan. Itu jangan sampai kita itu ingin menjadi orang-orang yang tenar, kemewahan, minta harta yang banyak biar dihargai orang, kita minta derajat yang tinggi biar disanjung orang. Itu ini menurut pesan Rasulullah, tidak boleh, tidak usah. Kita hidup apa adanya, apa yang diberikan oleh Allah kita nikmati dan kita syukuri. Kita tidak usah hidup aneh-aneh. Dalam pepatah kemarin kita hidup prasojo. Apa hidayah yang diberikan Allah kepada kita selalu disyukuri, intinya itu. Tidak usah kita
minta-minta yang aneh-aneh demi ketenaran, demi kesombongan dan seterusnya. Kita kalau ngejar karomah akhirnya akan rusak. Terus kita istilahnya ngejar kemewahan, ngejar derajat, harta, martabat dan seterusnya, kita akan rusak. Wong itu semua adalah hidayah dari Allah diberikan pada orang-orang tertentu. Kita tidak usah berharap dalam bentuk-bentuk seperti itu intinya. Apa adanya. Kita mempunyai ilmu kecil, dijariahkan kecil, mempunyai harta kecil, dijariahkan kecil. Apa tenaga kita kecil juga dijariahkan kecil. Nggak usah kita butuh disanjung, jangan. Kalau ada orang-orang yang bentuknya seperti itu, hanya dia, emang di dunia ini penuh kebebasan, tapi nanti di akhirat Allah yang akan menentukan. Itu kuncinya. Kita tidak usah melihat satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain, tidak usah. Kita mengambil jalan yang terendah. Kita kan orang kecil, orang bodoh, ambil saja yang terendah, sesuai dengan hidayah yang diberikan Allah kepada kita semua. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.